Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Hari ini bertemu lagi dengan saya Suhana CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan refleksi Dewi Mingguan kedua modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Refleksi Dwi Mingguan yang kedua ini saya menggunakan model 3. Di sini ada 6 topik yang akan menjelaskan rangkaian kegiatan yang saya alami dalam mempelajari modul 1.2 ini. Inilah alur pertama refleksi Dwi Mingguan saya yang ditandai dengan topi putih. Di sini semua peristiwa yang berupa fakta dalam mempelajari modul 1.2 dituangkan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di modul 1.1, di mana ketika saya upload tugas terakhir, yaitu koneksi antar materi, saya teringat upload tugas demonstrasi kontekstual, di mana upload file itu tidak lengkap, sehingga saya upload ulang dan sudah terlambat waktunya. Padahal saya sudah berusaha agar tepat waktu, tapi keterangan di server telat pengumpulan. Namun saya komunikasikan kepada Ibu Pasil dan Ibu Pasil mengecek histori saya. Tibalah waktunya melanjutkan pada modul 1.2 yang rangkaian kegiatannya hampir sama dengan modul 1.1. Ada beberapa bagian tugas yang beda. Di modul 1.2 ini diawali dari pendahuluan. Di sini berisi petunjuk untuk mempelajari modul 1.2. Selanjutnya, saya membuka bahan pembelajaran modul 1.2. Ketika saya klik, ada keterangan error 403. Bahan pembelajaran tidak bisa dibuka di perangkat saya. Namun, saya coba agar error itu bisa diatasi dengan membuka tutorial di YouTube. Tapi saya tidak berhasil. Saya minta bantuan saudara untuk mengatasi masalah error ini. Namun, saudara saya juga angkat tangan dan dia menyimpulkan mungkin di perangkat saya tidak diizinkan membuka terhadap file tersebut. Akhirnya saya coba di laptopnya dan juga di HP. Ternyata bahan pembelajaran bisa dibuka dan saya copy linknya untuk saya pelajari. Tugas berikutnya mulai dari diri. Di bagian ini kita diberi paparan dan penjelasan mengenai diagram trapesium dan roda emosi. Calon guru penggerak harus membuat diagram trapesium gambaran diri sendiri. Pada trapesium usia saya menggambarkan usia sekolah, usia kerja, dan usia pensiun. Di usia sekolah, saya menceritakan peristiwa positif dan negatif yang dialami. Gambaran perasaan ketika mengalami kedua peristiwa tersebut sehingga masih terasa di usia sekarang. Hal apa saja yang dapat kita petik dari peristiwa yang dialami di masa usia sekolah tersebut? Hal baik apa yang bisa diaplikasikan pada murid kita dari peristiwa yang dialami tersebut untuk diambil pelajaran untuk hidup kita dan murid agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya ke laman eksplorasi konsep, tampilannya sama namun yang berbeda, tugas-tugas yang harus dikerjakannya. Di eksplorasi konsep modul 1.2 ini tugasnya lebih bervariasi lagi. Ini sungguh menjadi tantangan baru dan sempat ada tugas yang hampir terlewat. Karena khawatir, saya konfirmasi kepada Ibu Fasilitator dan beliau menyatakan bahwa tugas saya sudah terkirim semua. Di eksplorasi konsep juga ada tugas ruang diskusi, yaitu kita harus memberi umpan balik atau apresiasi akan jawaban teman. Kita saling bertukar pengetahuan dan saling melengkapi pengetahuan dari setiap jawaban yang diberikan oleh teman-teman kita. Masuk ke laman ruang kolaborasi diskusi, yaitu pada tanggal 5 Juli tahun 2024. Di Rukol ini, kelas saya dibagi menjadi 3 kelompok. Ini adalah dokumentasi ruang kolaborasi, yaitu sesi diskusi. Yang pertama ada foto sesi pembukaan, yang kedua ada sesi diskusi bersama kelompok yang sudah dibagi oleh Ibu Fasilitator. Ini adalah dokumentasi ruang kolaborasi, yaitu sesi diskusi. Yang pertama ada foto sesi pembukaan,
Yang kedua ada sesi Satu orang itu diskusi bersama kadang-kadang kelompok yang sudah 1 dibagi sampai oleh Ibu. Uniknya, kelompok di Ruko Diskusi Modul 1.2 ini, kita berkelompok dengan orang berbeda dengan kelompok waktu Ruko Diskusi Modul 1.1. Jadi, kita lebih kuat menjalin silaturahmi dengan teman sekelas. Juga ketika lokakarya orientasi, kita belajar dengan kelas yang berbeda dengan kelas di LMS. Tanggal 8 Juli 2024, sesi presentasi. Di sesi ini, saya berkolaborasi dengan 3 teman kelompok saya. Saya dan Pak Ujang Mulyana bertugas sebagai narasumber, Ibu Sanpi sebagai moderator, dan Pak Tamim Anwar sebagai MC merangkap operator. Alhamdulillah, kita berdiskusi merumuskan materi presentasi, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Ketika ruko sesi presentasi, kita berkolaborasi dengan baik. Alhamdulillah. Namun sayang, saya pribadi mengalami gangguan signal parah. Saya terus terlempar dari ruang Zoom sehingga tidak bisa sepenuhnya menyimak jalannya sesi presentasi. Inilah bagian kedua dari refleksi dewi mingguan saya yang ditandai dengan topi merah. Di sini saya menggambarkan perasaan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di modul 1.2. Banyak hal yang saya rasakan, ada rasa senang, menyesal, khawatir, rasa sedih, juga kesal. Saya merasa senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman CGP, PP, dan tentunya Ibu Fasilitator di ruang kolaborasi untuk bersilaturahmi dan berbagi ilmu. Merasa menyesal karena tidak bisa mengikuti kegiatan ruang kolaborasi dengan maksimal dikarenakan signal yang terus-menerus error. Namun, alhamdulillah bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Muncul juga rasa khawatir tidak bisa mengikuti pembelajaran modul 1.2 ini dengan baik dan lancar dikarenakan kejadian ketika buka bahan pembelajaran di modul 1.2 ini ada error 403. Dan akhirnya ada rasa sedih juga kesal dengan jaringan yang ada di daerah saya yang sangat jelek. Apalagi ketika mati lampu, jaringan akan mati sekaligus. Bagaimana ketika ada jadwal rukol, keadaan di daerah saya mati lampu dan sekaligus tidak ada jaringan, maka akan tertinggal pembelajaran di modul 1.2 ini. Nah, ini adalah bagian ketiga dari rangkaian refleksi kegiatan dua mingguan yang ditandai dengan topi kuning. Di sini saya mengambil hal-hal positif dari beberapa peristiwa yang saya alami ketika mempelajari modul 1.2. Banyak hal yang saya pelajari dari pembelajaran modul 1.2 ini. Dikarenakan saya mengalami error di perangkat ataupun di jaringan, ini mengajarkan agar saya menjadi pribadi yang sabar dan kuat untuk tidak pantang menyerah, berjuang untuk mengikuti alur pembelajaran di modul 1.2 ini. Dan banyak ilmu baru yang saya dapatkan seperti bagaimana seorang guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan dunia pendidikan dan pelaku-pelaku pendidikan. Banyak hal yang saya dapatkan dari sesama rekan CGP setelah masuk di ruang diskusi untuk saya terapkan dalam pembelajaran di sekolah, kayak pengalaman baru dengan mengikuti alur pembelajaran di modul 1.2 ini. Selanjutnya, bagian topi hitam ini menggambarkan kendala, hambatan, serta resiko yang dihadapi dari tindakan yang dilakukan. Kendala dan hambatan yang dialami adalah keadaan jaringan yang lambat dan kadang error, serta perangkat yang digunakan dalam pembelajaran mengalami gangguan, tidak bisa membuka materi pembelajaran di LMS, dan tidak bisa membuka video Canva yang diedit di HP. Resiko yang harus diterima akibat kendala dan hambatan tersebut yaitu tidak maksimalnya mengikuti ruang kolaborasi di LMS serta perlu usaha yang ekstra dalam menyelesaikan alur pembelajaran modul 1.2 dan perlu berbagai cara agar video yang diedit di HP bisa dibuka di Chromebook. Selanjutnya ini bagian dari refleksi 2 mingguan yang ditandai oleh topi hijau. Di sini saya menuangkan ide-ide yang muncul untuk menghadapi kendala dan resiko yang sudah saya alami.
Ide-ide yang muncul dalam pikiran saya setelah mengalami kendala, hambatan, serta resiko yang saya hadapi, saya harus terus mengupgrade diri saya akan keterampilan dalam bidang IT, serta harus mempersiapkan perangkat yang digunakan untuk pembelajaran daring di LMS ini dengan matang. Adapun keadaan jaringan dan mati lampu itu di luar kendali saya. Namun saya akan berusaha mengkomunikasikannya dengan ibu fasilitator agar ada solusi terbaik untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah bagian terakhir dari refleksi 2 mingguan saya yang ditandai dengan topi biru. Di sini saya menyimpulkan seluruh kegiatan dan peristiwa yang saya alami di pembelajaran modul 1.2. Dari rangkaian kegiatan di alur pembelajaran modul 1.2 ini, saya menyimpulkan beberapa hal penting, di antaranya saya lebih paham berbagai keilmuan untuk menjadi seseorang yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan komponen-komponen pendidikan, terutama rekan sejawat serta siswa. Saya memahami nilai dan peran guru penggerak dari pembelajaran di modul 1.2 ini. Banyak hal yang saya dapatkan dari hasil kolaborasi dengan sesama rekan CGP di LMS yang akan saya terapkan di sekolah saya. Juga harus lebih semangat lagi dalam mengembangkan nilai guru penggerak yang saya miliki agar lebih kuat dan menjadi senjata untuk menggerakkan rekan sejawat untuk mengikuti CGP di angkatan 12 dan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Bapak Ibu guru hebat, mungkin itu adalah pemaparan refleksi 2 mingguan kedua saya tentang nilai dan peran guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat dan juga menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.